Mudahkan kita untuk kita kembali bersama untuk mengkaji kitab Hilyatul Tilawah fi Tajwidil Quran karangan Asy-Syekhah Ad-Doktor Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumiha fid dharain amin. Asatidza rahimakumullah, kembali kita melanjutkan materi kita ini eh, sebagai mana yang telah kita lewati bersama. Ya, sebenarnya materi kita ini sudah masuk di halaman 44. Ya. Eh, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke al-faslul tsalits, pasal yang ketiga yang berkaitan dengan al-ulumul lati takhdumul Quran al-Karim, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan Al-Quranul Karim. Nah, sebagaimana kita telah membahas ya di pertemuan yang sebelumnya beberapa hal, tapi kita akan ulang kembali bahwa sang penulis menjelaskan paling tidak ya ada 4 keilmuan, yang mana 4 keilmuan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Maka setiap kita, asatidzah rahimakumullah, bagi kita yang mungkin baru masuk di fase pertama, yaitu setelah memperbaiki bacaan Al-Quran, setelah menghafalkan Al-Quran, maka ada fase atau langkah yang berikutnya yang harus kita pelajari untuk menyempurnakan keilmuan Al-Quran kita. Maka sang penulis di sini menyebutkan ada 4. Ya, kurang lebih ada 4. Ya, pondasi keilmuan tersebut dengan cabang-cabangnya. Yang pertama, ulum lisaniyah, sautiyah. Ilmu yang berkaitan dengan suara. Ya, ilmu gramatika ya. Yang kalau kita sebut dengan ilmu gramatika. Naam. Nanti di situ ada ilmu tajwid, ada ilmu saraf, ada ilmu nahwu, ada ilmu waqaf dan ibtidah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ada ulum kitabiyah, ilmu yang berkaitan dengan penulisan. Iya. Nanti kita akan mempelajari yang namanya ilmu rasmil masahif, ya ilmu rasm, ilmu dhabat. Naam. Lalu nanti ada ilmu al-ma'ani, ilmu yang berkaitan dengan makna-makna Al-Quran. Nanti mencakup beberapa ilmu. Yang pertama adalah ilmu ma'ajim, ya, ilmu perkamusan. Lalu ada ilmu balaghah. Naam, ada ilmu tafsir. Lalu nanti ada ilmu yang berkaitan dengan ar-riwayah, yang mencangkup pertama adalah ilmu qiraat, kemudian ilmu tentang atau ilmu penjelasan tentang sanad-sanad Al-Qur'anul Karim. Ya, yang biasa dikumpulkan oleh para ulama kita, nama-nama atau silsilah sanad Al-Quran yang hari ini masih terjaga, yang hari ini masih terus disebarkan, yang itu semuanya bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa disebutkan dengan ilmu tabaqat Al-Qurra. Ya, nanti ada tabaqat ulama hadis, ada tabaqat ulama fiqih dan yang lainnya. Nah, di dalam ilmu Al-Quran juga, ya, silsilah sanad ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan inilah Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Baik, asatidzah rahimakumullah. Kita lanjutkan ya di ilmu yang pertama yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, sebelumnya guna untuk memastikan agar kita ini di kelas ini, karena kita ini kelas teori ya.
yang mungkin tidak ada praktek kecuali nanti kita masuk pada bab-bab yang tertentu tentunya pada teori-teori tajwid seperti makhraj, sifat. Begitu juga nanti kita akan mempelajari seperti hukum-hukum izhar, idgham, ikhfa, iqlab dan yang lainnya. Maka nanti kita akan menjelaskan dan akan ada sesi praktek insya Allah. Tapi berhubung kita ini masih di pembahasan teori, ya, Ana ingin di kelas kita ini agar lebih proaktif begitu, agar lebih aktif. Maka Ana minta mungkin pada setiap asatidzah di sini yang ingin mencoba untuk membaca, nah, nanti kita apa namanya ada sebagian asatidzah untuk baca satu paragraf mungkin atau lebih. Lalu nanti setelah itu baru kita bahas bersama insya Allah. Baik. Eh, di sini ada yang mau membaca asatidzah sekalian. Ustaz Ahmad Afid. Naam, Ustaz Ahmad. Suara antum belum terdengar. Halo. Naam Ustaz. Wadih Ustaz al-an. Alhamdulillah. Baik Ustaz, silakan Ustaz dibaca Ustaz Afid dari eh, paragraf yang pertama. Al-ulumul lisaniyah. Silakan Ustaz. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله وعلمه وبعلمه بما شيء. Baik. أولا اللسانية الصوتية إن سبب حرصنا على سلامة الألفاظ هو ألا يدخل تغيير عليها فيغير المعنى فإذا تحرف اللفظ تحرف المعنى لذلك ظهرت لذلك ظهرت عدة Ustaz. عدة علوم لسانية قامت بحراسة ألفاظ القرآن الكريم من أن يطرأ عليها تحريف أو تبديل وهذه العلوم هي Naam Ustaz. Baik, asatidzah rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi Anda sampaikan bahwa ada beberapa disiplin keilmuan yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, kata sang penulis adalah ilmu-ilmu gramatika. Naam. Atau ilmu lisan atau ilmu suara. Bahwa beliau menjelaskan, Inna sababa hirsina ala salamatil alfaz. Bahwasanya di antara sebab-sebab eh, kesungguhan kita ya di dalam menjaga lafal-lafal Al-Quran alla yadkhula taghyirun 'alaiha. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah lafal-lafal Al-Quran itu yang nanti menyebabkan fayughayyiral ma'na, yang nanti menyebabkan perubahan makna di dalam Al-Quran. Fa'idha taharrafa al-lafzu taharrafa al-ma'na. Maka jika lafal-lafal yang kita ucapkan dari Al-Quranul Karim, kalau itu lafalnya menyimpang, maka maknanya juga akan menyimpang. Lidzalik zaharat iddatu ulumin lisaniyah. Qamat bihirasati alfazil Qur'anil Karim min ayyatara 'alaiha tahrifun atau tabdil. Oleh karenanya, para ulama ya berusaha untuk apa? Untuk menjelaskan beberapa keilmuan yang berkaitan dengan gramatika ini dengan tujuan untuk menjaga lafal-lafal Al-Quran dari sesuatu yang dapat menyimpang atau terjadi perubahan. Maka ilmu-ilmu tersebut yaitu, nah silakan Ustadz dilanjutkan. هي علم التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة
فإذا تغير مخرج الحرف أو بعض صفاته المؤثرة تغير صوته، وبالتالي يتغير المعنى بتغير الحرف. نعم أستاذ. مثل عيسى إذا فخمت السين أصبحت عصا، وكذلك محظورا إذا فخمت الذال أصبحت محظورا. نعم ولها lanjut. عليها الإمام ابن ولهذا أستاذ، ولهذا ولهذا. نبه عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فقال: وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فعلم التجويد يقف حارسا على يقف أستاذ. فعلم التجويد يقف حارسا على الحروف من حيث مكان خروجها وصفتها عند خروجها. نعم أستاذ، بارك الله فيك. Maka asatidzah yang rahimakumullah, ilmu yang pertama adalah ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ya ini ana rasa sudah ma'ruf di telinga kita, apalagi para pengkaji, ya. Karena umumnya salah satu dari fondasi keilmuan kita di dalam interaksi kita dengan Al-Quran, yang pertama kali adalah kita mempelajari ilmu tajwid. Karena di antara hak Al-Quran atau kewajiban kita terhadap Al-Quran, sebagaimana para ulama menjelaskan, paling tidak ada empat. Yang pertama membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Maka di antara hak Al-Quran itu adalah kita membacanya. Dan seseorang tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kecuali dia telah mempelajari ilmu tajwid ini. Maka ilmu tajwid ini sangat-sangat penting. Karena setiap muslim dipastikan dia membaca Al-Quran. Setiap muslim dipastikan dia membaca Al-Quran. Dan ini seminimal-minimalnya interaksi dia dengan Al-Quran, yaitu membacanya. Sebatas membacanya yang itu akan mendatangkan pahala, ya, mendatangkan keberkahan untuk dirinya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, kitab Al-Quran ini yang telah aku turunkan kepadamu Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Naam. Maka mempelajari ilmu tajwid, ya, ini merupakan seminimal-minimalnya untuk apa? Interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kenapa penting? Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Ya. Maka para ulama berusaha mengumpulkan dan membuat disiplin keilmuan yang baru di abad keempat, yaitu ilmu tajwid. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan kita, ya, dan generasi-generasi setelah para sahabat, para tabi'in, atau orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, maka ilmu tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan. Yaitu memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya, baik dari makhraj dan sifatnya. Maka kitab Hilyatut Tilawah ini, ya, sebenarnya pada dasarnya secara umum kita akan mempelajari ilmu tajwid ini. Dan ada tambahan-tambahan disiplin keilmuan yang lain itu sebagai penyempurna saja. Nah, maka sang penulis mengatakan, فَإِذَا تَغَيَّرَ مَخْرَجُ الْحَرْفِ أَوْ بَعْضُ صِفَاتِهِ الْمُؤَثِّرَةِ
taghayyaru sautuhu. Maka apabila seseorang tatkala ia membaca eh, suatu huruf di dalam Al-Quran, ya kalau dia merubah makhrajnya atau merubah sebagian sifat-sifat yang dapat merubah huruf, maka suaranya juga akan otomatis berubah. Maka dengan itu, yataghayyarul ma'na bitaghayyuril harf. Secara tidak langsung, kita telah merubah makna karena kita telah merubah huruf. Contohnya kata asa. Kalau kita tebalkan sinnya, maka menjadi aso. Ya. Begitu juga pada kata mahdzura. Kalau kita tebalkan zalnya, maka menjadi mahdzura. Dan maknanya berbeda. Nah, oleh karenanya, Imam Ibnul Jazari telah memperingatkan di dalam Muqaddimatul Jazariyah. Beliau mengatakan wa khallis infitaha dan eh, apa ya? Jernihkanlah sifat infitah. Maksudnya adalah sifat tipis. Naam. Pada kata mahdzura dan kata asa. Khawfa ishtibahihi. Kalau kita tidak betul-betul menipiskan sifat infitah dengan benar atau memurnikan atau menjernihkan sifat infitah dengan benar, maka dikhawatirkan ya zal dan sin ini menyerupai huruf dha dan sa sehingga berubah menjadi mahdzura atau berubah menjadi asu. فعلم التجويد يقف حارسا على الحروف من حيث مكان خروجها وصفتها عند خروجها. Maka diketahui ilmu tajwid ini apa fungsinya? Bahwa ilmu tajwid ini betul-betul akan menjaga pada setiap huruf-huruf Al-Quranul Karim. Ya, maka kita perlu tahu ya dari sisi makhraj dan sifatnya. Maka ini pondasi. Ya, seseorang dikatakan paham tajwid kalau dia tahu huruf itu dari mana keluarnya dan bagaimana sifatnya. Nah, atau bagaimana pengucapannya, dari mana dan bagaimana. Nah, baik selanjutnya Ustaz Aziz. Masya Allah. Ahlan Ustaz Aziz. Bisa bergabung Ustaz untuk membaca. Halo Ustaz. Ahlan bikum. Masya Allah. Tafadhal Ustaz Aziz. Dibaca Ustaz. Masya Allah. Akramakumullah. Silakan الثاني Ustaz. علم الصرف هو العلم الذي تعرف به كيفية صياغة هو العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء فهو يهتم فهو يهتم ببنية الكلمة نعم فهو صحيح. يهتم ببنية الكلمة وترتيب الحروف والحركات فيها فنعلم الصرف فنعلم الصرف يقف حارسا فعلم الصرف أستاذ فعلم الصرف. فعلم الصرف يقف حارسا على بنية فعلم الصرف يقف حارسا على بنية الكلمة من أن يطرأ عليها تغيير يخل بالمعنى مثل رحمن الراء مفتوحة والحاء ساكنة والميم مفتوحة بعدها ألف والنون فميزان هذه الكلمات فعلان. نعم بارك الله فيك يا أستاذ. Nah, lalu di antara ilmu lisaniyah atau sautiyah yaitu ilmu saraf. Nah, ini barakallahu fiik. Sekarang gimana suara Anda jelas? Wadih?
Apa masih putus-putus? Ke Ana jelas Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Mungkin di sinyalnya Ustaz Fatana itu. Coba dicek Ustaz sinyalnya. Baik, lalu ilmu yang kedua adalah ilmu saraf. Ilmu saraf itu adalah ilmu alladhi tu'rafu bihi kaifiyatun siyaghatil abniyatil arabiyyah. Ilmu diketahui dengannya ya atau yang menjelaskan tata cara siyaghatil abniyah al-arabiyyah yaitu uh, siyaghah atau bentuk ya abniyatil arabiyyah bentuk dari suatu kata di dalam bahasa Arab. Wa ahwalu hadhil abniyah dan keadaan atau pola-pola bangunan suatu kata itu tapi bukan i'rabnya dan juga bukan binanya. Nanti i'rab dan bina ini dalam ilmu nahwu. Beda dengan ilmu saraf. Fahuwa yahtammu bibunyatil kalimah. Maka ilmu saraf ini ya apa namanya yang sangat erat kaitannya di dalam perhatiannya pada bangunan suatu kata. Wa tartibil huruf dan susunan suatu huruf di dalam misalnya ada sebuah kalimat. Nah, susunan huruf ini, nah ini kita mengetahui susunannya dengan benar ketika kita mempelajari ilmu saraf. Wal harakat, begitu juga harakatnya. Bukan hanya harakat akhirnya, tapi semua harakatnya. Nah, fa'ilmu sarf yaqifu harisan ala bunyatil kalimah. Maka ilmu sarf ini berperan untuk menjaga pondasi atau bangunan suatu kata dari perubahan yang dapat merusak makna. Jadi intinya asatidzah rahimakumullah, semua ilmu-ilmu ini perlu kita pelajari. Ya, tidak salah sebagian kita mungkin baru ke tahap yang pertama yaitu memperbaiki bacaan dan menghafalkan Al-Quran. Nah, ini langkah yang sangat baik dan ini masih di tangga yang pertama. Jangan sebagian kita beranggapan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah puncak dari keilmuan. Atau puncak dari tujuan Al-Quran ini diturunkan. Bukan. Tapi kita perlu pahami bahwa menghafalkan Al-Quran ini adalah langkah awal kita untuk bisa melanjutkan ke disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya semua itu proses. Dan semua kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Karena para ulama kita menjelaskan seseorang itu masih dikatakan sebagai talibul ilmi selama dia masih belajar. Nah, jadi bukan baru belajar 1-2 tahun itu pun khusus untuk menghafal lalu dia langsung paham ilmu tajwid dengan benar, langsung bisa tahu tentang ilmu sorof. Tidak. Dia butuh waktu yang sangat panjang, butuh proses, butuh at-tadarruj, ya butuh bertahap di dalam belajar. Nah, dan semua kita berproses tentunya, baik yang berbicara atau yang mendengarkan. Nah, tidak ada yang hari ini kita mungkin merasa di level yang paling tinggi. Nah, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Nah, paling tidak seminimal-minimalnya setiap kita ya pernah mempelajari setiap disiplin keilmuan ini. Nah, paling tidak menghatapkan satu kitabnya atau satu matannya ya atau satu nazamnya. Nah, dan semua disiplin keilmuan ini semuanya telah dibukukan dan dituliskan oleh para ulama, baik dalam bentuk ringkasan atau rincian. Nah, baik dalam bentuk matan
nazam atau dalam bentuk nasr. Semuanya ada. Maka setiap kita minimal asatidzah sekalian termotivasi untuk apa? Mempelajari. Setelah hafal Quran, tajwidnya bagus, baik teorinya atau prakteknya, bahkan mungkin sudah mengambil sanad Al-Quranul Karim, maka jangan lupakan ilmu alatnya, yaitu ilmu sharaf. Kita pelajari pelan-pelan. Ya tidak harus semua disiplin keilmuan ini kita kuasai eh, secara sempurna. Maksudnya di level muntaha. Ya. Seminimal-minimalnya ya kita pernah mempelajari semua keilmuan ini. Nah, baik. Maka sekali lagi ilmu saraf ini ilmu yang menjelaskan ya tentang tata cara perubahan suatu kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain ya, dengan menghasilkan makna yang berbeda-beda karena setiap berbeda harakat misalnya fa'ala kemudian fu'ila yaf'alu yaf'ulu dan yang lainnya itu akan merubah makna. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kata Rahman. Di sini ra-nya maftuh. Berharakat fathah. Ha-nya sukun. Mimnya fathah. Kemudian mimnya ini panjang. Lalu nunnya ini eh, kasrah. Ya, maka kata Rahman ini diambil dari pola fa'lan. Rahman fa'lan. Nah, begitu insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ustaz Aziz dilanjutkan Ustaz. Satu paragraf lagi. Ustaz Aziz. نعم أستاذ معذرة. نعم تفضل يا أستاذ. أتم. الثالث علم النحو هو العلم الذي تعرف به صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها. Ustaz Aziz, وهو Ustaz Aziz, أستاذ. eh, berhenti sebentar Ustaz, anak izin 2 menit habis itu anak kembali. طيب أستاذ. Baik. Nah,
Bismillah. Ustaz Aziz, Ya, Ustaz. dilanjutkan Ustaz. Naam, tafadhal. Diulang lagi Ustaz, ilmu nahwi. Ya, Ustaz. Ustaz. Baik. علم النحو هو العلم الذي تعرف به صيغ الكلمات كلم... هو العلم الذي تعرف به صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها، فهو يبحث في تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقع تلك الكلمة في الجملة، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فهنا اختلفت حركة الحرف الأخير من كلمة زيد باختلاف موقعها في الجملة. وقرأ وقرأ رجل أمام أبي الأسود الدؤلي. Ad-du'ali. Naam. Ini ulama وقرأ bahasa Ustaz. Naam. وقرأ رجل أمام أبي الأسود الدؤلي قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله، فتحرف المعنى الذي كان أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، وصار أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. كل ذلك حدث لما تحولت الضمة إلى كسرة. فعلم النحو يصون النص القرآني من أن يطرأ تغيير على حركة الحرف الأخير من كلماته، لأن ذلك إن 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 حدث Naam. فإنه يغير المعنى في الآية. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ustaz. Baik, asatidzah rahimakumullah. Sekarang kita menjelaskan kembali ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Wal ilmu, yaitu ilmu alladzi tu'raf, yang diketahui dengannya siyaghul kalimat al-arabiyyah, yaitu bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Arab dan pola-polanya hina ifradiha, tatkala kalimat itu atau kata itu berdiri sendiri, atau hina tarkibiha, atau kata-kata itu berada di dalam sebuah jumlah atau kalimat. Nah, fahuwa yabhathu fi taghayyuri harakatil harfil akhir. Nah, pada kesimpulannya ilmu nahwu itu sebenarnya yang membahas tentang perubahan harakat akhir pada suatu kata. Ya, bitaghayyuri mawqi'i tilkal kalimati fil jumlah. Dengan perubahan setiap akhir kata itu akan mempengaruhi perubahan pada suatu kalimat. Ya, nanti maksudnya nanti akan berubah gitu maksudnya. Nah, ini adalah ilmu nahwu. Jadi asatidzah rahimakumullah, ilmu nahwu ini juga sangat penting ya. Jadi beda dengan mungkin kalau kita bahasa Indonesia itu nggak ada pengaruh sama sekali kita yang mungkin tidak ada pengaruhnya saat kita mengucapkan suatu kata yang mungkin kita rubah gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu betul-betul eh, akan merubah makna dan merubah status dari kalimat tersebut atau status kata tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya ja'a Zaidun, bahwa Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Nah, di sini namanya sama, tapi kita lihat di akhir hurufnya itu ada perubahan harakat. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yang itu merubah status dia. Yang pertama dia itu fa'il, lalu
di sini menjadi maf'ul, di sini menjadi majrur. Ya. Fahuna ikhtalafat harakatul harfi al-akhir min kalimah Zaid. Maka kita melihat dari contoh ini bahwa ada terjadi perubahan harokat akhir pada kata Zaid di sini. Dan itu perbedaan ini menyesuaikan keadaan atau status si Zaid itu dalam sebuah kata. Nah, padahal hanya perubahan akhir saja, tapi dapat merubah statusnya. Nah, yang mungkin awalnya dia itu subjek, kemudian bisa menjadi objek, ya dan yang lainnya. Wa qara'a rajulun amama Abil Aswad ad-Du'ali. Maka dikisahkan ada seseorang ya membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di depan Abil Aswad ad-Du'ali. Wallahu taala alam, Abul Aswad ad-Du'ali ini kalau tidak salah adalah orang yang pertama kali memberikan harokat di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau ini atas perintah khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Jadi beliau ini adalah sosok yang pertama kali eh, membuat syakl ya, tanda baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ada orang yang membaca di depan beliau yaitu di surat At-Taubah, "Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh." Bahwasanya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin. Begitu juga rasulnya. Tapi ternyata orang ini membaca dengan wa rasulihi, bukan wa rasuluhu. Fataharrafal ma'na. Maka karena sebab perubahan itu terjadi perubahan makna atau penyimpangan makna. Yang awalnya maknanya itu bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Tapi kalau kita rubah menjadi wa rasulihi, maka maknanya bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan berlepas diri juga dari Rasulnya. Bayangkan ini perubahan makna yang sangat luar biasa. Kullu dzalika hadatsa lama tahawwalat ad-dhammatu ila kasrah. Sebab ini perubahan yang sangat-sangat jauh ini ya karena sebab perubahan dari dhammah ke kasrah. Fa'ilmun nahwu يصون النص القرآني من أن يطوأ تغيير على حركة الحرف الأخير من كلماته لأن ذلك إن حدث فإنه يغير المعنى في الآية. Maka ilmu nahwu ini, asatidzah rahimakumullah, ya sangat penting kedudukannya. Untuk apa? Menjaga nas-nas Al-Quran dari perubahan harokat akhir pada suatu kata atau kalimat. Karena nanti akan merubah makna. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Baik. Nah, mungkin ada yang mau membacakan setelah Ustaz Aziz. Siapa di sini? Ustaz Galih. Ustaz Galih mendengarkan. Ustaz Galih bisa bantu membacakan. Baik, mungkin beliau tidak mendengar. Ustaz Hilman. Insyaallah coba Ustaz ya. Nah, tafadhal Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz, kita belajar insyaallah. Yang nomor 4 Ustaz ya. Baik Ustaz Galih, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ilmul ilmul waqfi wal ibtidai huwal ilmu alladhi yasunu an-nassal qur'aniyya min an tunsaba fihi kalimatun ila Al-Qur'ani Ustaz. Nah, Ustaz, Eh, eh, maksud Anda Ustaz, antum baca tadi antum baca Qur'aniyah atau Qur'ani Ustaz? Qur'aniyya. Oh, baik Ustaz. Nah, sebenarnya Ustaz kalau baca di dalam
kalau membaca di dalam bahasa Arab nggak harus antum sempurnakan semua harakatnya. Karena Oh, kita nah, bukan kelas nahwu, nah. Iya, Jadi siap. antum dan kebiasaan orang Arab itu mensukunkan. Nah, Hmm. an-nass al-Qur'ani kecuali antum wasal. Oh, nah, Ustaz. Nah, Baik. tafadhal Ustaz. Ilmul waqfi wal ibtida huwa al-ilmu alladhi yasunu an-nass al-Qur'ani min an tunsaba fihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Nah, Mislu al-waqfu ala yahlifuna fi qawlihi ta'ala thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. nah, فبهذا الوقف تغير المعنى فعلم الوقف والابتداء يصون النص القرآني من أن يدخل عليه ما يحرف المعنى بتغير محل الوقف ومحل الابتداء nah, وباختلاف القراءات قد يختلف حكم الوقف على الكلمة القرآنية مثال ذلك قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فمن قرأ لفظ النجوم بالرفع يصح عنده الوقف على والشمس والقمر ثم يبدأ والنجوم مسخرات بأمره وأما من قرأها بالنصب فلا يصح عنده الوقف لأن لفظ النجوم متعلق بما قبله لفظا. nah. Barakallahu fiik ya Ustaz. Oke, Ahsantum, Masya barakallahu. Allah. Nah, lalu ini kita masih ke ilmu yang pertama ya, disiplin ilmu yang pertama atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lisaniyah atau sautiyah. Maka yang keempat adalah ilmu waqaf dan ibtidah. Nah, ini ilmu yang sangat-sangat luas. Ya, sebagian ulama kita menjelaskan ilmu waqaf dan ilmu waqaf dan ibtidah ini merupakan disiplin keilmuan yang sendiri, berdiri sendiri. Bahkan sebagian mengatakan ini bukan termasuk dalam ilmu tajwid. Nah, jadi ilmu waqf wal ibtidah ini ilmu yang sangat luas sekali pembahasannya dan sangat erat kaitannya dengan tiga keilmuan. Yang pertama adalah ilmu tafsir, ya. Lalu juga ilmu qiraat. Naam, begitu juga nanti kaitannya berkaitan dengan ilmu tajwid itu sendiri. Nah, atau bahasa ilmu lughah. Jadi ilmu waqaf dan ibtidah ini ilmu yang sangat luas sekali lagi yang Masya Allah kalau kita mempelajarinya ya nggak cukup hanya sekali belajar atau kita hanya merujuk kepada satu referensi. Ya mungkin itu satu langkah yang sangat baik sekali, Masya Allah. Tapi sekali lagi mempelajari ilmu waqaf dan ibtidah ini sesuatu yang sangat penting. Iya, karena ketika kita waqaf atau ibtidah pada suatu kalimat Al-Quranul Karim, maka ia sangat erat kaitannya dengan tiga keilmuan besar ini. Yang pertama tadi ilmu tafsir, kemudian nanti ilmu qiraat, lalu ilmu lughah yang berkaitan dengan makna. Baik, maka sang penulis yaitu Ad-Doktor Rihab hafizahullah taala beliau menjelaskan apa itu ilmu waqaf dan ibtidah? Wal ilmu alladhi yasunu an-nass al-Qur'ani min an tunsaba fihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Bahwa ilmu nahwu ini, ilmu waqaf dan ibtidah ini adalah ilmu yang menjaga nas-nas Al-Quran dari menisbatkan eh, suatu kalimat atau suatu kata di dalam Al-Quran kepada kalimat ya atau kata
yang bukan selayaknya untuk disandarkan kepadanya. Atau misalnya ada sebuah kalimat Al-Quran atau kata di dalam Al-Quran yang sebenarnya itu tidak layak untuk kita nisbatkan kepada ayat setelahnya atau kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Nah, sehingga nanti akan merusak makna. Sebagaimana contohnya di sini disebutkan ketika seseorang wakaf pada kata yahlifun, yaitu pada firman Allah summa ja'uka yahlifun, ya kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, yahlifun. Nah, kita berhenti di situ. Lalu kita misalnya langsung lanjut billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka ini akan terjadi perubahan makna yang seharusnya kita wakaf pada thumma ja'uka yahlifuna billah. Nggak boleh kita berhenti di yahlifun saja lalu kita langsung ibtidak pada kata billah. Nah, fa'ilmul waqf wal ibtida yasunun nass al-Qur'ani. Maka ilmu wakaf dan ibtidak ini perannya apa? Untuk menjaga nas-nas Al-Quran. Min ayyadkhula alaihi ma yuharriful ma'na bitaghayyuri mahallil waqfi wa mahallil ibtidak. Dari kemasukan apa? Ya, perubahan makna karena kita salah wakaf dan salah ibtidak. Beda halnya dengan qiraat. Ya, kalau qiraat itu ilmu yang menjelaskan tentang perbedaan hukum wakaf pada kalimat Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara ilmu qiraat, itu berbeda dengan ilmu wakaf dan ibtidak. Mungkin sebagian kita saat belajar qiraat, dia mungkin ada tempat wakaf-wakaf tertentu yang dia harus berhenti di situ. Untuk apa? Untuk menyempurnakan perbedaan bacaan yang ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Nah, tapi kalau ilmu wakaf dan ibtidak ini ya betul-betul kaitannya dengan apa? Dengan makna. Kaitannya dengan makna. Kalau qiraat kaitannya dengan perbedaan riwayat dan bacaan yang ada. Nah, nanti berbeda jenis wakafnya. Nah, yang dimaksudkan pada ilmu wakaf dan ibtidak ini adalah saat kita wakaf dan ibtidak dengan ikhtiyari, ikhtiyari. Kalau qiraat nanti nama wakafnya adalah wakaf intizari atau ikhtibari. Nah, Allah Ta'ala alam. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Faman qara'a lafdhan nujum dengan rafa' an-nujumu saat dia waqaf, maka dia boleh berhenti dengan apa? Berhenti pada kalimat wasyamsa wal qamar. Tapi kalau kita membaca dengan an-nujuma ya dengan nasab, maka kita nggak boleh waqaf pada kata wasyamsa wal qamar saja. Maksudnya langsung nyambung wan nujuma musakhkharatin bi amri. Harus kita sambung dengan kata sebelumnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kenapa? Karena kata an-nujum dengan asyams sama al-qamar itu masih ada kaitan. Maka harus disempurnakan dari asyamsa, dari wasyamsa. Tapi kalau kita membaca dengan versi qiraat yang lain bahwa an-nujum di sini dengan rafa', maka seseorang boleh berhenti pada kata wasyamsa wal qamar dan langsung ibtidak pada kata wan nujumu musakhkharatin bi amri. Allah taala alam. Nah, ini menunjukkan ya salah satu bentuk dari perhatian kita pada ilmu wakaf dan ibtidak ini
karena sangat erat kaitannya dengan makna dan i'rab di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, maka mempelajari ilmu waqaf dan ibtida ini baik teorinya, an-nazari atau dirayahnya maupun secara riwayat yang mungkin kita tidak temukan ya secara dirayah, maka kita akan mendapatkan pembelajaran wakaf dan ibtida ini saat kita riwayah, yaitu saat kita bertalaqi kepada seorang guru yang mutqin. Nah, Allah taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Eh, Silakan mungkin di sini Ustadz Adam. Ustadz Adam, antum mau membaca Ustadz? Ya, orang terdengar, Zat. Alhamdulillah wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Aina, Zat? Sa'aqra. Lanjut Ustadz, lanjut yang berikutnya. Berikutnya. Wa bi ikhtilaf. Bukan Ustadz. Thaniyan al-ulum al-kitabiyah. Thaniyan al-ulumul kitabiyah. Nah, ini yang kedua adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quranul Karim. Kalau tadi kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan suara atau gramatika di dalam Al-Quran atau pada Al-Quranul Karim. Kalau ini, asatidzah rahimakumullah, adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penulisan. Karena kita tahu Al-Quran itu sampai kepada kita dengan bitariqa ini, dengan dua cara. Al-maktub dan al-mantuq. Itu penulisan dan pelafalan. Nah, maka ilmu yang berkaitan dengan kitabiyah ini juga sangat-sangat penting di dalam eh, atau interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, selanjutnya Ustaz, fadhal. Inna sababa harsina ala salamatil Hirsina. kitabah. Hirsina. Nah, Inna sababa hirsina ala salamatil kitabiyah kitabah huwa hifdhu huwa hifdhu qalamil kitab qalamil katib. katibi qalamil katibi min al-khata' wal lahn fiha li'anna 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 al-kitabah naibah 'anil 'anit takallum fal khata' fiha yu'addu lahnan kal khata' fi waqad qama biharasatin nas al-Qur'ani Bihirasati Ustaz. biharasatin nas al-Qur'ani al-maktub min Ustaz, tadi Anda bilang at-taghyir Al-Qur'ani atau Al-Qur'ani? Anda pakai ain atau? al-Qur'ani Nah, Ustaz pakai al-Qur'ani hamzah. Ayo. al-Qur'ani al-maktub min at-taghyir wat tahrif wat tahrif ilmin Ilman jalila. ilmani jalilani huma. Baik, Ustaz. Berhenti dulu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, lalu ilmu yang berikutnya yang tadi kita sampaikan, asatidzah rahimakumullah, adalah ilmu al-kitabiyah. Bahwasanya sebab atau tujuan kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga penulisan Al-Quran ini diantaranya adalah kita menjaga penulisan Al-Quran dari kesalahan atau penyimpangan di dalamnya. Li'annal kitabah, karena sesungguhnya penulisan itu merupakan perwakilan dari sebuah ucapan. Terkadang kan kita, Masya Allah ya, sebagian kita ada yang bisa bicara tapi nggak bisa menulis. Tapi sebagian kita bisa menulis tapi dia nggak bisa berbicara. Menunjukkan bahwa antara lisan dan tulisan itu sesuatu yang saling bisa mewakilkan.
Sebagaimana mungkin sebagian kita mengungkapkan perasaannya mungkin tidak dengan lisan, tapi dengan tulisan. Ada yang sebagian orang tidak bisa mengungkapkannya dengan tulisan, tapi langsung dengan lisan. Nah, walaupun biasanya yang lebih sempurna dengan tulisan. Kenapa? Karena lebih mudah untuk merangkainya. Kalau lisan terkadang mungkin kita keliru atau yang lainnya. Maka di sini yang Masya Allah di antara penjagaan Al-Quranul Karim yang Allah lakukan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini dengan tulisan. Kita bayangkan kalau Al-Qur'an ini tidak ditulis, maka mungkin sampai hari ini terjadi banyak sekali perubahan pada Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena mungkin saja setiap zaman atau para sahabat itu mungkin lupa sebagai manusiawi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah lupa, ya, menunjukkan bahwa beliau ini juga seorang manusia. Para sahabat mungkin juga pernah lupa. Dan generasi-generasi setelahnya, apalagi di zaman kita hari ini, yang bukan kultur kita suka menghafal. Beda dengan kultur para orang-orang salaf terdahulu. Mereka hobi menghafal. Ya karena udah menjadi tradisi dan kebiasaan mereka. Nah maka kalau tidak dituliskan Quran ini, maka dikhawatirkan akan terjadi perubahan. Begitu juga atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjaga Quran ini dengan lafalnya. Kita bayangkan kalau Quran ini sebatas tulisan, tidak dihafal oleh para sahabat atau sebagian orang generasi setelah mereka, maka mungkin Quran ini seperti kitab Injil atau kitab Taurat dan yang lainnya yang dirubah oleh ahlul kitab. Ya, mereka merubah tulisan, ya. Dan sekarang Masya Allah kita temukan kitab suci mereka banyak versinya. Kenapa? Karena kitab suci mereka hanya terjaga dengan apa? Dengan tulisan, tidak dengan hafalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini baik dengan tulisan dan dengan hafalan fis sudur dan fis sutur. Ya, fis sudur dan fis sutur. Nah, maka di sini dijelaskan ya pentingnya ilmu kitabiyah ini, yaitu bahwa kitabah merupakan wakil dari ucapan atau tulisan, wakil dari pelafalan. Fal khata'u fiha yu'iddu lahnan kal khata'i fi. Maka kesalahan di dalam penulisan akan mempengaruhi kesalahan di dalam pelafalan. Itu secara otomatis ya. Orang kalau baca sesuatu yang salah tulisannya, ya otomatis dia juga salah di dalam menyampaikan. Nah, maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran ini sangat penting. Karena ini wahyu yang memang Allah turunkan dengan demikian, yang sudah terjaga sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para sahabat, dan terus ini terjaga sampai hari kiamat. Maka kita nggak boleh meremehkan, karena sebagian kita mungkin Masya Allah betul-betul memperhatikan pelafalan Al-Quran. Tapi saat dia menuliskan dalil, atau mungkin sebagian kita adalah seorang penulis, atau sebagian kita mungkin biasa berkhutbah, membuat sebuah ceramah. Nah nggak boleh itu ayat Al-Quran, tulisannya seperti pada bahasa Arab pada umumnya, nggak boleh. Itu sama saja kita merubah tulisan Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk dosa besar ini. Kenapa? Karena kita merubah Al-Quran. Merubah Al-Quran. Karena penulisan Al-Quran dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya itu kaedahnya berbeda. Enggak sama. Ya. Contoh saja di Al-Fatihah. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran itu aliful mad tidak dibuat alif tegak begitu, tapi dengan alif qasirah. Pada kata al-alamin.
Harful ain tidak ditambah dengan aliful mad, tapi ditambah dengan alif qasir. Maliki yaumiddin. Mimnya juga sama, tidak dipakai aliful mad. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang itu berbeda kaedahnya dengan bahasa Arab pada umumnya. Maka merubah tulisan Al-Quran, ya, ini sesuatu yang sangat bahaya sekali. Apalagi kalau kita sudah tahu ilmunya dan kita sengaja tidak menuliskan Al-Quran dengan benar. Kalau kita nulis hadis silahkan, karena tidak ada kaedah khusus. Tapi kalau Al-Quran ini nggak bisa. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau misal sebagian kita adalah seorang penulis, atau sebagian kita yang suka berkhutbah menyiapkan kajian misalnya. Kalau nulis ayat harus betul-betul sesuai dengan rasam. Nggak boleh sembarangan. Nah, وقد قام بحراسة النص القرآني المكتوب من التغيير والتحريف علما جليلا. Ya, maka para ulama berusaha untuk menjaga nas Al-Quran ini dengan tulisannya dari perubahan. Maka ini adalah dua ilmu yang sangat mulia sekali. Apa itu kedua ilmunya? Nah, lanjut Ustaz. Ustaz ada. هما أولا علم Nah, رسم المصاحف وهو العلم الذي ضبط كيفية كتابة القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. إذ إن القرآن الكريم كان يكتب فور نزوله وبإملاء منه صلى الله عليه وسلم Sallallahu وهذه alaihi wasallam. الكتابة المراقبة. كيف؟ Naam, naam. Anda menjawab salawat antum Ustaz. Oh, sama. وهذه الكتابة المراقبة سماويا حرست النص القرآني Harasatin nas harasati. حرس قد حرست النص القرآني مما يلي. Nah, Al-Quran Ustaz ini pakai hamzah bukan ain ya Ustaz. القرآني مما يلي. Nah, karena memang sebagian orang atau terkadang Anda juga sama, karena kita biasa baca sesuatu dengan tajwid ya. Jadi akhirnya Al-Qur'ani, Quran. Harusnya Al-Qur'ani. Nah, قرآني. barakallahu fiik, Ustaz. Berhenti dulu di situ, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, maka dua ilmu yang mulia itu apa saja sih? Yang pertama adalah ilmu rasmil masahif, ilmu tentang penulisan Al-Qur'an. Ya, penulisan tentang Al-Qur'an, yaitu ilmu dhabata kaifiyata kitabatil Qur'anil Karim baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Qur'an yang sesuai dengan atau yang sesuai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذ إن القرآن الكريم كان يكتب فور نزوله. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini dituliskan ya ketika wahyu itu sedang turun. Wa bi imla'in minhu sallallahu alaihi wasallam. Yang itu didektekan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka asatidzah kalau kita flashback sedikit ya materi yang berlalu. Nah, ini sebenarnya materi-materi sebelumnya ini tentang sejarah yang panjang lebar sang penulis menjelaskan. Ini Masya Allah, yang ilmu yang sangat penting bagi kita sejarah ini. Nah, bagaimana sang penulis menjelaskan secara detail dari langit, ya maksudnya dari langit ketujuh, dari Lauhul Mahfuz, lalu bagaimana Allah perintahkan Jibril, yaitu proses bagaimana Allah menyampaikan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril. Lalu bagaimana malaikat Jibril membawakan wahyu, bagaimana bentuknya.
lalu kondisi nabinya seperti apa, lalu bagaimana metode pengajaran Jibril langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya telah dijelaskan. Ya. Terus bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu ini kepada para sahabat saat wahyu itu sedang turun atau saat wahyu itu sedang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, semua ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan ini merupakan sejarah yang sangat penting ana rasa untuk kita ketahui bersama, terutama kita yang menjadi seorang guru Al-Qur'anul Karim. Agar kita nggak merasa ragu apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan, apa yang kita perjuangkan ini sebuah kitab yang sangat azim, sebuah kitab yang sangat mulia sekali. Ya, maka tidak sepantasnya sebagian kita mungkin mengeluhkan proses dia di dalam menghafal, proses dia di dalam belajar, proses dia di dalam memperjuangkan Al-Quran, atau dia menjadi seorang khadimnya Al-Quranul Karim, ya, atau merasa hina atau merasa rendah. Nah, karena yang dia bawa, yang dia pelajari, yang membersamai dia adalah sebuah kitab yang sangat mulia sekali, yang sangat agung. Merupakan mukjizat terbaik yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa penulisan Al-Quran ini merupakan sesuatu yang telah disepakati sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sejak kapan? Ya, sejak wahyu itu diturunkan, Nabi langsung membacakan kepada para sahabat dan sebagian para sahabat itu apa? Menuliskan. Dan nanti setelah itu dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hanya sesuatu proses itu bukan hanya antara Nabi dan para sahabat saja, tapi diawasi langsung oleh malaikat Jibril dan diawasi langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, jangan sampai Nabi itu menipu atau Nabi itu merubah. Ya, ini langsung diawasi dari langit. Ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap nas-nas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin." Kalau sekiranya Nabi itu berani taqawwala, merubah apa yang dia sampaikan dari Al-Quran kepada para sahabat, maka Allah yang akan langsung menegurnya. Ya. Kalau sebagian orang beranggapan, bukankah Nabi itu ummi? Gimana bisa tahu apa yang dituliskan oleh sahabat? Maka mungkin Nabi itu seorang yang ummi, buta baca dan buta tulis menurut sudut pandang manusia, tapi tidak dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul Nabi ummi. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Atau dari sisi bahwa beliau ini sosok manusia. Tapi Nabi tidak pernah ummi dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Iya. Nah, jadi nggak mungkin Quran ini dirubah begitu ya. Atau misalnya para sahabat ngasal menulisnya. Atau Nabi ya mensah-sahkan saja apa yang dituliskan para sahabat dan Nabi nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin. Dan mungkin sebagian orang orientalis berusaha untuk apa? Memberikan syubhat, ya, keraguan bagi kaum muslimin, ya. Pada hal-hal yang seperti, tapi kita sampaikan bahwa saat wahyu itu turun, ya, bahwa saat itu juga diawasi oleh malaikat Jibril dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah nggak akan pernah diam dan malaikat Jibril juga nggak akan pernah diam kalau Nabi keliru. Bahkan kalau
berani Nabi merubah itu Allah ancam. Ya. Atau kalau sahabat berani merubah itu, maka Allah yang akan langsung bertindak. Ya. Semuanya itu atas pengawasan Allah dan malaikat Jibril. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, asatidzah rahimakumullah. Ya, pembahasannya ini menarik ya, Masya Allah. Dan penting untuk kita ketahui. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengetahui tentang ilmu rasam ini berkaitan dengan apa saja ya. Ada paling tidak di sini disebutkan ada 4 poin ya, yaitu ziyadah dan nuqsan, tabdil, taqdim wa ta'khir, at-tashif, as-sam'i. Nah, tapi masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang lain yang perlu kita ketahui dari ilmu rasam ini. Allah Ta'ala alam, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Untuk yang ingin bertanya, mungkin langsung di grup kita. Insya Allah nanti akan Anda jawab. Ya, kalau misalnya Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau tidak, Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. آمين وإياكم أجمعين بارك الله فيكم Khairan. بارك الله Barakallahu. وإياكم